Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah taala atas karunia nikmatnya yang telah dianugerahkan pada kita. Alhamdulillah yang masih memberikan kita kesempatan hidup, ya, kesehatan, keafiatan, kesempatan, ya, dan juga yang paling agung dari semua itu adalah nikmat iman, Islam dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, ya, di atas kebaikan-kebaikan tersebut dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Salat dan salam kita aturkan untuk Rasul kita yang tercinta beserta keluarganya, para sahabatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk selalu istiqomah di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, petunjuk-petunjuk beliau. Semoga kita semuanya, ya, berhak untuk menjadi pengikutnya yang akan minum, ya, dari telaganya nanti di hari kiamat insyaallah. Kita lanjutkan pelajaran dalam kitab Tauhid karya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullah alaihi. Sekarang masuk di bab yang ke-49. Bab ini, kata penulis rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ini judul bab yang beliau sebutkan, ya. Beliau penulis tidak menyebutkan membuatkan judul tersendiri, tapi beliau menjadikan ayat ini sebagai judul bab, yaitu ayat di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Surat Al-A'raf ayat 190. Di sini beliau ingin membahas tentang persoalan pemberian nama yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, ya, nama-nama yang mengandung ta'bid, ya, penghambaan. Tapi untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa disunahkan, dianjurkan untuk memberi nama, ya, nama-nama seperti Abdullah, ya, Abdurrahman, ya, dan, ya, nama-nama yang penghambaan ini, ya, Abdun, dan disandarkan kepada asmaullah, ya, nama-nama Allah taala. Nah, itu yang disebut sebagai ta'bid, yaitu penghambaan, ya, dalam persoalan nama. Nah, di sini beliau akan menyinggung, membahas tentang, yaitu ketika memberi nama dengan menghambakannya kepada yang selain Allah taala. Ya, beliau menyebutkan dalil, ya, dalam masalah ini dengan judul bab, yaitu ayat di surat Al-A'raf 190. Kita bacakan apa saja dalil yang beliau sebutkan di sini. Syekh rahimahullah mengatakan, ayat yang tadi saya bacakan, Allah taala berfirman, "Falamma atahuma salihan," maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, "ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Mereka berdua ini menjadikan sekutu bagi Allah atas anak yang dianugerahkan itu. Ya, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam ini, pada anak yang Allah anugerahkan tersebut. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf ayat 190. Baik, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, ya, beliau melanjutkan, qala Ibnu Hazmin, Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi ka'abdi amrin wa abdil ka'bati wa ma ashbaha dhalika hasya Abdul Muttalib. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, mereka, yaitu para ulama, bersepakat haramnya setiap nama yang diperhambakan. Haramnya setiap nama yang diperhambakan untuk selain Allah. Seperti Abdu Amr, ya, hamba Amr. Kemudian Abdul Ka'bah, ya, dan yang semacamnya. Ya, seperti Abdul Amr, Abdul Ka'bah dan yang semacamnya, kecuali nama Abdul Muttalib.
Ya, kecuali nama Abdul Al-Muttalib. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, melanjutkan, ini tafsirannya dari ayat yang tadi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, yaitu menafsirkan ayat yang tadi, lamma taghasyaha Adamu hamalat fa'atahuma iblisu. Ketika setelah Adam menggauli Hawa, ya maka Hawa ini hamil, ya. Dan keduanya kemudian didatangi oleh iblis. Ya, keduanya didatangi oleh iblis. Faqal, iblis mengatakan, inni sahibukumul ladzi akhrajtukuma minal jannah lituti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai ibil. Ya, iblis mengatakan kepada keduanya, aku ini adalah kawan kalian yang dahulu mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ya, jadi aku ini adalah kawan kalian yang dahulu mengeluarkan kamu berdua dari surga. Ya. Maka taatilah aku, taatlah kepadaku, atau aku akan jadikan bayi itu, bayi dalam perut Hawa itu, yang dilahirkan oleh Hawa itu, aku akan jadikan dia memiliki 2 tanduk. Ya, aku akan jadikan dia memiliki 2 tanduk. Fayakhruju min batnika fayashuqqahu. Ya, maka dia akan keluar dari perutmu dan akan robek. Ya, dia akan merobeknya. Ya. Wala af'alan. Ya, dan aku akan lakukan ini dan lakukan itu. Yukhawwifuhuma. Ya, iblis menakut-nakuti keduanya. Baik. Samiyahu Abdul Haris. Ya, namakan anak itu Abdul Haris. Ya, jadi ini permintaannya iblis. Ya, namakan anak itu Abdul Haris. Nama Abdu hamba Al Haris. Fa'abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyitan. Keduanya ini, ya, dalam tafsir Ibnu Abbas ini beliau menyebutnya Adam dan Hawa. Keduanya enggan mematuhi iblis. Akhirnya anak itu keluar dalam keadaan meninggal dunia. Ya, anak itu lahir dalam keadaan meninggal dunia. Summa hamalat fa'atahuma faqala misla qawlih. Kemudian Hawa mengandung lagi. Lalu iblis mendatangi lagi, ya, mereka berdua dan mengucapkan seperti yang dia ucapkan tadi. Fa'abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyitan. Keduanya enggan juga, ya, mematuhi iblis. Dan akhirnya anak yang dilahirkan pun yang kedua ini mati juga, ya, meninggal dunia. Summa hamalat fa'atahuma fadzakara lahuma fa'adrakahuma hubbul walad fasammayahu Abdul Haris. Kemudian Hawa mengandung lagi, ya, mengandung kembali. Kemudian iblis mendatangi lagi keduanya, terus mengingatkan apa yang dia sudah sebutkan lalu. Ya. Akhirnya keduanya ini, Adam dan Hawa ini, diliputi rasa cinta. Ya, mereka memiliki kecenderungan, kesenangan untuk punya anak, kesukaan untuk punya anak. Akhirnya mereka menamakan anak itu Abdul Haris. Yang menamakannya Abdul Al Haris. Fadzalika qauluhu, maka itulah tafsir firman Allah Ta'ala, wa ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ya, keduanya yaitu Adam dan Hawa, menurut tafsir ini, ya, Ibnu Abbas ini, keduanya menjadikan sekutu untuk Allah dalam anak yang dianugerahkan untuk keduanya tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, rawa Ibnu Abi Hatimin bi sanadin sahihin an Qatadah qol, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Qatadah berkata, menafsirkan ayat tadi, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, yaitu mempersekutukan Allah dalam mentaati iblis dalam persoalan nama tadi, bukan mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Begitu, ya, bukan beribadah kepada iblis. Kemudian rawa Ibnu Abi Hatimin wa bi sanadin sahih an Mujahid annahu qala, Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Beliau berkata, la in ataitana salihan, apabila, ya, jika engkau, doanya ini ayat tadi, tapi ayat tadi kan potongan, ya. Di situ ayat ada sebutkan la in ataitana salihan, jika engkau memberikan kami seorang anak yang soleh. Doanya dua orang ini. Apa maksudnya ini? Tafsirannya kata Mujahid, asfaqa an la yakuna insanan. Ya, mereka berdua ini khawatir kalau anaknya itu tidak lahir dalam wujud manusia.
Ya, tidak khawatir kalau anak itu lahir dalam tidak dalam wujud manusia. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'idin wa ghairihima. Nah, penafsiran yang ini juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, kemudian Sa'id Ibn Musayyib dan yang lain-lain. Baik, itu dia yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan bab ini. Ayat ini lengkapnya saya bacakan ya, ayat di surat Al-A'raf ayat 189 dan 190. Allah Ta'ala mengatakan begini, Allah bilang, ya Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Ya, dan daripadanya itu dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Ya, agar dia merasa senang kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan. Maka setelah dia menggaulinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Ya, mengandung kandungan yang ringan. Famarrat bihi. Ya. Ya. Baik, dan terus dia merasa ringan ya untuk beberapa waktu. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kemudian ketika dia merasa berat, ya, keduanya yaitu pasangan suami istri ini bermohon kepada Allah, ya Tuhan mereka, ya berkata, seraya mereka berkata, jika Engkau memberi kami anak yang soleh, kami akan bersyukur. Ya, tentulah kami akan bersyukur. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Nah, ketika Allah menganugerahkan kepada mereka berdua seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu untuk Allah ya terhadap anak itu, apa yang dia karuniakan itu. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Ayat ini ditafsirkan berbeda oleh para ulama. Ya, ditafsirkan berbeda oleh para ulama. Mayoritas ulama-ulama tafsir ya, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dua pasangan di sini, suami istri ini adalah Adam dan Hawa, istrinya. Adam dan Hawa. Ya. Ya, ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan lain-lain. Ya. Dan juga riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, dan diikuti oleh murid-muridnya seperti Ikrimah, yang Mujahid dan lain-lain. Ya, dan Syekh rahimahullah nampaknya cenderung ke pendapat ini, sama dengan pendapatnya ulama-ulama tafsir. Ya, makanya beliau sebutkan tafsirannya Ibnu Abbas tadi. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang berpendapat bahwa kedua yang dimaksud dengan pasangan dalam ayat tersebut itu adalah sepasang suami istri dari keturunan Adam dan Hawa. Jadi bukan Adam dan Hawa, bukan ya, tapi salah satu dari keturunan mereka. Ya. Dan ini dipilih oleh sebagian ulama seperti Al Hasan Al Basri. Ya, kemudian juga dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ya. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, mereka itu bersikap tawakuf. Ya, bersikap tawakuf, yaitu abstain, ya, tidak menentukan siapa sebenarnya pasangan suami istri tersebut. Ya, jadi mereka diam saja. Ya. Nah, wallahu alam, perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis marfu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang masalah ini. Yang menyebutkan nama ya dalam tentang dua orang ini, yaitu Adam dan Hawa. Ya, dan mereka memberi nama anak itu Abdul Haris, seperti yang kita sebutkan tadi. Cuman riwayat marfu'nya yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu riwayat yang dhaif. Ya, riwayat yang lemah. Ya, tidak sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ada istilahnya inqita', ya, terputus dalam sanad tersebut. Ya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwasanya sanad hadis itu dhaif, yang marfu'nya ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun asarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemungkinannya wallahu alam, ya, menurut sebagian ulama, tafsiran beliau itu beliau ambil dari Israiliyat, ya, dari berita-berita Israiliyat, ya, yaitu berita-berita yang datang dari Bani Israel, ya. Dan cerita-cerita yang datang dari Bani Israel ini sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan, tidak juga didustakan, ya, tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Dan lagi, kalau dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dua orang ini adalah Adam dan Hawa, ya, ada hal yang perlu dikritisi sebenarnya, ya, dari kisah penyebutan ini. Kenapa? Pertama, bahwa para ulama bersepakat bahwasanya para nabi itu maksum, ya, dari dosa-dosa besar. Ya, mereka terpelihara dari dosa-dosa besar. Nah, di ayat ini berkaitan dengan syirik. Ya. Jadi hampir sulit diterima bahwasanya Adam alaihissalam bisa melakukan perbuatan seperti ini. Ya, jatuh dalam dosa syirik. Ketika di dalam hadis, ya, dalam hadis tentang di padang mahsyar, itu kan Adam diminta oleh para penghuni mahsyar itu untuk memberi syafaat pada mereka, ya, supaya disegerakan hisab. Tapi Adam menolak. Dia beralasan dia sudah berdusta. Sudah berbuat dosa karena dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelisih perintah Allah taala untuk tidak makan buah itu, ya. Nah, persoalan ini, dosa yang dia lakukan ini, kalau seandainya itu Adam, itu tidak disebutkan, ya, karena kita tahu bahwasanya dosa syirik kan lebih besar, ya, daripada sekedar maksiat makan buah terlarang tersebut, ya. Kemudian lagi di dalam tafsiran tadi, dalam perkataannya Ibnu Abbas tadi, ada disebutkan bahwasanya iblis mengatakan bahwasanya dia ini adalah kawan mereka yang dahulu mengeluarkan mereka dari surga, ya. Nah, ini agak aneh yang seperti ini, ya. Tidak masuk akal bahwasanya ketika iblis, ya, ingin menggoda kembali Adam, kemudian dia mengaku tentang itu, dia memberitahu tentang itu, ya, dan Adam mengikut saja, ya, menurut saja. Ya, padahal, ya, dia sudah terjatuh dahulu, ya, ditipu oleh iblis. Bagaimana bisa dia jatuh dua kali dalam dosa ini? Ya, ya, maka ini pendukung, ya, wallahu alam. Ya, walaupun kita katakan, ya, mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa memang yang dimaksud dengan dua orang di sini adalah Adam dan Hawa. Ya, tapi pendapat kedua mungkin lebih tepat kita katakan, ya, bahwasanya kemungkinan itu adalah salah satu, ya, dari anak-anak keturunan Adam dan Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan membahas fikih dari hadis ini atau dari pembahasan ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, di bab ini Syekh rahimahullah membahas tentang persoalan hukum menjadikan nama itu, membuat nama yang diperhambakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang diperintahkan itu ta'bid, ya, memperhambakannya untuk Allah saja kan, ya, Abdurrahman, ya, Abdullah dan semacamnya. Nah, bagaimana kalau itu diperhambakan untuk yang selain Allah nama-nama ini? Itu bisa kita bagi dalam 3 kategori. Ada yang masuk dalam kategori syirik akbar. Masuk dalam kategori syirik akbar, yaitu ketika seseorang memaksudkan pemberian nama itu untuk penghambaan yang hakiki kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan yang hakiki kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam perkara yang berkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau berkait dengan uluhiyahnya, ya. Jadi seseorang misalkan memberi nama dengan menyandarkannya kepada salah satu dari hamba-hamba Allah dengan keyakinan, ya, bahwasanya makhluk itu bisa berbuat sebagaimana Allah perbuat dalam kehidupan ini, ya. Kalau di masyarakat jahiliyah dahulu ada orang-orang yang memberi nama anaknya itu Abdus Syams, ya, hamba matahari,
hamba matahari. Nah, kalau dia sampai menamakan seperti ini dengan keyakinan bahwa matahari itu bisa berbuat layaknya Tuhan, ya karena ada yang menyembah matahari kan ya. Nah, itulah kufur akbar, ya, syirik akbar, ya, kekafiran. Ya. Atau dalam makna uluhiyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ketika mereka memberi nama sebagian anak-anaknya itu seperti dengan nama Abdul Uzza, ya, atau Abdul Lat, ya, nama-nama berhala mereka, ya, yang mereka sembah, ya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya adalah paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya. Ya, termasuk dalam persoalan ini ketika seseorang menghambakan dirinya untuk ya siapa saja. Kalau misalkan di sebagian pengikut Syiah, mereka tidak segan-segan ya memberi nama anaknya itu sebagai Abdul Ali atau Abdul Husain. Ya. Karena dalam akidah mereka yang ekstrimnya, ya, firqah yang paling ekstrimnya itu mereka memandang Ali atau Al Husain itu sebagai Tuhan. Selevel ya, memiliki kemampuan ya, sifat-sifat uluhiyah. Ya. Ya, ini membawa pada kekufuran, ini membawa pada ya kekufuran. Ya. Ya. Adapun pemberian nama dengan Abdul Nabi atau Abdul Rasul, ya ini diperselisihkan oleh para ulama jika dimaksudkan sebagai pengabdian. Ya, sebagai pengabdian atau menisbatkan diri atau sebagai pelayan, ya mengabdi, berkhidmat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mengatakan Abdul Nabi dengan makna seperti tadi Abdul Uzza, menjadikan Nabi seperti Tuhan, iya jelas ya, itu syirik akbar. Tapi bagaimana kalau dia digunakan sebagai itu dengan maksud sebagai untuk penisbatan ya, menyadarkan diri atau untuk berkhidmat. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi mayoritas ulama banyak ulama memandang itu haram juga, tidak boleh. Ya, karena berbahaya sekali. Ya. Memberi nama dengan cara seperti ini Abdul Nabi atau Abdul Ar-Rasul. Dan kemudian kategori yang kedua yaitu syirik asghar. Ya, syirik asghar, syirik kecil. Ya. Yaitu ketika seseorang melakukannya dengan maksud untuk menyandarkan anugerah itu kepada hamba ini. Ya, menyandarkan anugerah pemberian itu kepada hamba tersebut sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan. Bukan untuk ibadah. Ya, bukan untuk ibadah, tapi bentuk itu tadi ya, menisbatkan anugerah ini kepada hamba itu. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori syirik asghar. Kalau bentuknya ibadah dalam persoalan rububiyah uluhiyah yang tadi kita sebutkan, ya kufur akbar ya. Tapi sekarang ini bentuknya apa? Cuma bentuk menisbatkan, menyandarkan anugerah itu kepada yang selain Allah. Ya, mengagungkannya, memuliakannya. Ya. Ini masuk dalam kategori syirik asghar. Asalkan ingat ya, dia tidak beribadah kepada makhluk itu, ya. Nah, contohnya ini adalah seperti ini perbuatan dua orang tadi ini. Ya, yang disebutkan dalam tafsiran ayat tadi. Ketika dia memberi nama apa? Abdul Haris. Ya, yang memberi nama Abdul Al-Haris. Ya. Nah, kenapa iblis, kalau benar itu kisahnya ya dua orang ini, benar kisahnya dalam Al-Quran, cuma apakah dia Adam atau Hawa itu yang diperselisihkan. Nah, kenapa iblis menyuruhnya memberi nama Abdul Haris? Al-Haris ini perlu diketahui, menurut para ulama, Al-Haris ini adalah namanya iblis dahulu, ketika dia masih bergaul dengan, berinteraksi dengan para malaikat. Ya, sebelum dia membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya dia suruh memberi nama Abdul Haris. Ya. Dan tidak ada masalah dengan nama Al-Haris atau Haris, pakai sa ya di belakangnya, bukan sin. Al-Haris. Ya, karena itu nama yang bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut sebagai asdaqul asma, ya, nama yang paling jujur. Ya, boleh ya memberi nama orang dengan Al-Haris. Ya, Haris ya. Maknanya adalah orang yang berusaha. Ya. Bagus itu. Cuma persoalannya ketika ini mentakbid, ya, memperhambakan nama itu untuk yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak boleh ya kita memberi nama-nama seperti ini.
Termasuk kalau ada orang misalkan memberi nama tadi Abdul Ka'bah dengan maksud untuk berkhidmat kepada Ka'bah. Ini rawan ini ya, syirik ya, tapi kita katakan dia masuk dalam kategori syirik asghar sesuai niatnya. Kalau dia menyembah Ka'bah, ya itu syirik akbar. Ya. Tapi dengan mana yang lain kita sebutkan tadi, misalkan sebagai penghambaan, itu syirik masih dalam kategori syirik asghar dan tidak boleh ya kita memberi nama dengan Abdul Ka'bah. Karena sekali lagi ta'bid semacam ini hanya diperuntukkan untuk Allah saja Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga, kategori yang ketiga ya, penggunaan kata abdun ini, penghambaan ini. Ada yang dibolehkan, ya ada yang dibolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkannya kalau dimaksudkan untuk menyebutkan tentang budak si fulan. Ya, di masa lalu kan ada perbudakan ya. Jadi kalau kita menyebut fulan ini budaknya fulan. Ya. Ya, abdu fulan ya. Nah, itu sebagian ulama membolehkannya. Ya. Contohnya adalah yang paling jelas itu, yang paling kita kenal itu adalah seperti nama Abdul Muttalib. Ya, Abdul Al-Muttalib. Hamba atau budak Al-Muttalib. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat ya tentang nama ini. Boleh tidak ya menggunakan Abdul Muttalib. Cuma kalau berkait dengan ini Abdul Muttalib sendiri, kakeknya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, memang ada kisahnya kenapa sampai disebut demikian. Ya. Saudaranya yaitu Syaibah, Abdul Manaf ya. Maaf, Hashim ya. Jadi Hashim ini saudaranya Abdul Al-Muttalib. Beliau ya, Hashim kan kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini beliau pembesar Quraisy ya, tokohnya. Satu waktu beliau pergi berdagang ke Madinah atau mungkin ke Syam. Kemudian dia mampir di Yathrib, namanya Madinah waktu itu. Dan di Yathrib dia menikahi seorang wanita dari Bani An-Najjar. Ya. Nah, dia tinggal beberapa waktu di Madinah. Ya. Kemudian dia berangkat ke Syam ya, kalau versi ininya ya, dia pergi ke Syam untuk berdagang dan dia meninggal dunia. Ya, meninggalkan istri yang sudah hamil di Madinah ini. Nah, kemudian beberapa waktu setelah itu istrinya ini melahirkan seorang anak laki-laki yang di rambutnya itu ada putihnya seperti uban. Makanya anak itu disebut ya, diberi nama Syaibah. Ya, Syaib artinya uban. Nah, anak ini tumbuh sampai umur 7 tahun, kemudian kabarnya sampai kepada paman-pamannya di Makkah. Ya, bahwasanya ternyata Hashim ini memiliki istri di Madinah, sudah menikah di Madinah dan punya anak. Ya, kalau sekedar istri mungkin tidak masalah ya, dia punya anak, keturunan. Ya. Maka pergilah Al-Muttalib, saudaranya Hashim ini ke Madinah, ke Yathrib untuk menjemput anak itu. Ya, jadi dia membujuk ya, istri ibunya supaya berkenan ya, dibawa ke Makkah. Dan menjanjikan bahwasanya anaknya ini akan menjadi pembesar di Makkah, tokoh ya, pemimpin di Makkah. Ya, jadi dibawalah siapa anak ini ya, Syaibah ini oleh Al-Muttalib ya, pamannya, dibawa kembali pulang ke Makkah ke paman-pamannya ya. Nah, ketika mereka jadi si Syaibah ini membonceng di belakangnya Al-Muttalib. Ketika tiba di Makkah ya, masuk Makkah, orang-orang mengira anak itu budaknya. Nah, jadi mereka menyebut siapa? Abdul Muttalib begitu. Nah, itulah asal usul kemudian Syaibah ini dikenal dengan nama Abdul Muttalib ya, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu kurang lebih kisahnya ya. Ya, jadi Abdul Muttalib ini memang karena itu panggilan orang ya, mereka mengira anak itu adalah budaknya padahal itu adalah keponakannya. Nah, jadi kalau seperti ini ya, sebagian ulama membolehkannya, walaupun lebih afdal, lebih baik tidak menyebut seperti ini ya, untuk menjaga tauhid kita ya, agar tidak mudah ya menggunakan istilah ta'bid seperti ini untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala.
Tapi itu dia kurang lebih yang bisa disebutkan ya dalam persoalan ini dari Syekh rahimahullahu taala. Ya, jadi kita simpulkan bahwa penggunaan nama yang diperhambakan untuk selain Allah itu dalam 3 kategori ini ya. Ada yang masuk dalam kategori syirik akbar ketika dia dimaksudkan untuk menjadikan makhluk itu sama seperti Allah ya dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya. Seperti di masa orang jahiliyah, di masa jahiliyah mereka memberi nama anaknya Abdul Syams, hamba matahari, atau Abdul Uzza ya. Al Uzza nama berhala orang-orang Arab. Ini haram hukumnya ya. Kemudian ada yang masuk dalam kategori syirik asghar, tidak boleh ya, tapi dia kategori syirik asghar ketika seseorang memberi nama dengan maksud untuk memuliakan makhluk itu saja ya, menyandarkan anugerah kepadanya. Ya contohnya seperti itu tadi dalam kisah ayat tadi itu ya, tafsiran sebagian ulama, iblis menyuruh 2 orang ini memberi nama anaknya Abdul Haris. Ya Abdul Al Haris. Ya, hati-hati ya seperti ini. Kemudian ada juga yang dibolehkan tapi dengan maksud yang benar ya, karena memang menyebut orang saja, fulan itu budaknya fulan. Nah, seperti ini disebut Abdul Muttalib. Ya, ini tidak masalah karena memang tidak ada maksud apa-apa. Cuma ingin menyebut nama budak ini milik siapa gitu ya. Ya walaupun sebaiknya dihindari. Dan ya sebagai penutup tentu saja kita ingin sebutkan ya dalam persoalan nama ini, dalam Islam kita dianjurkan ya, sangat dianjurkan untuk memberi nama anak dengan ya at-ta'bid ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdalnya berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Muslim memberi nama dengan Abdullah dan Abdurrahman ya, Abdullah dan Abdul Ar-Rahman ya. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk memberi nama-nama dengan ya ta'bid kepada nama-nama yang lain dari nama-nama Allah ya, yang selain Abdurrahman dan Abdullah tadi. Yaitu yang terbaik ya dalam persoalan ini ya. Di antara di bangsa Arab ya, yang pertama ya memberi nama disebutkan bahwasanya Marwan bin Abdul Aziz, dia yang pertama kali memberi nama anaknya itu Abdul Aziz dan Marwan ya bin Al-Hakam, Marwan bin Al-Hakam. Dia yang pertama memberi nama anaknya Abdul Aziz dan Abdul Malik. Abdul Aziz dan Abdul Malik ya. Dan nama Abdul Malik ini dibenci oleh orang-orang Syiah ya, karena mereka anti sekali dengan Bani Umayyah ya. Termasuk juga mereka benci dengan nama Abdurrahman karena yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam ya. Padahal apa hubungannya yang seperti ini ya? Ya pelaku dosa itu ya urusannya dia, tapi nama ini tetap nama-nama yang terbaik ya untuk digunakan ketika memberi nama anak-anak ya. Termasuk juga dianjurkan untuk memberi nama-nama ya dengan nama-nama para nabi ya alaihimussalam, dan memberi nama dengan nama-nama orang-orang soleh ya. Dan yang paling afdal dari orang-orang soleh ini adalah para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ya. Kemudian ya diharamkan ya memberi nama-nama ta'bid ya kepada yang selain Allah yang seperti yang kita sebutkan tadi ya, atau memberi nama ya dengan nama-nama ya yang yaitu para ulama sepakat ya memberi nama untuk yang ta'bid itu selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga diharamkan memberi nama dengan nama-nama Allah, itu tidak boleh ya, yang khusus untuk Dia Subhanahu wa taala. Kemudian ya diharamkan juga memberi nama dengan nama-nama yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Ya, menjadi ciri khas karakteristik ya orang-orang kafir ya. Termasuk juga ya diharamkan memberi nama dengan nama-nama berhala. Ya, memberi nama dengan nama-nama berhala ya, seperti banyak ya berhala-berhala ini seperti Al-Lat, Al-Uzza. Mereka juga dulu punya berhala namanya Isaf. Ada juga berhala bangsa Arab yang namanya Nailah. Ya, hati-hati yang seperti ini. Baik-baik kalau pilih nama hati-hati ya, cari tahu dulu. Ya. Ya, dan lain-lain ya. Ini butuh termasuk ya yang diharamkan itu adalah memberi nama dengan nama-nama setan. Ada disebutkan di dalam sebagian riwayat ya seperti Khinzab, Walhan, ya, Al-Ajda. Ya, itu nama-nama setan dan tidak pantas ya seorang muslim memberi nama-nama dengan nama-nama seperti ini. Ya. Kemudian ada nama-nama yang dimakruhkan dalam Islam kita ya, yaitu nama-nama yang maknanya tidak baik ya. Ya. Walaupun umum ya di sebagian bangsa Arab ya seperti harb artinya perang, murrah yaitu murrah itu pahit ya. Walaupun ini umum di bangsa Arab kadang ya tidak masalah, tapi ini dimakruhkan dalam Islam kita ya. Termasuk juga yang dimakruhkan itu memberi nama dengan nama-nama orang-orang fasik. Ya, zaman sekarang banyak begitu ya. Nama-nama orang-orang populer yang terkenal ya dari timur barat ya.
pokoknya enak didengar katanya, keren-keren ya, ada aneh-anehnya. Dikasih nama anak seperti itu ya, Allahul musta'an. Ya, saya tidak ingin sebutkan karena mungkin ada yang tersinggung nanti ya. Ya. Termasuk dimakruhkan juga memberi nama dengan nama-nama yang menunjukkan pada dosa ya, maksiat dan dosa ya. Ya seperti zalim ya, bin Surraq ya, ini hati-hati. Ini ada pernah disebutkan Utsman bin Ibnul As, itu dia enggan ya memberi jabatan kepada orang yang namanya ini zalim bin Surraq ya, Surraq. Namanya zalim, bapaknya Surraq, pencuri. Ya astagfirullah. Walaupun mungkin bukan pencuri ya, tapi nama ini ya astagfirullah ya. Ya, termasuk juga ya nama-nama orang-orang diktator ya, seperti Firaun, Haman ya, Qarun ya. Dan dimakruhkan juga ya memberi nama-nama yang tidak disukai. Pernah ya di zaman Umar ada nama orang itu Khabiyah bin Kannaz. Ya. Nah, Umar enggan, ya dia bilang kami tidak butuh yang seperti ini ya. Dia yukhabbi ya, kemudian ayahnya Yaknus. Jadi Khabiyah itu yang disembunyikan. Ya, kemudian Kannas itu yang menyimpan barang. Ya. Paham ya? Jadi dia Yukhabbi, ayahnya Yaknus. Ya, iya, susah ini ya nama-nama kayak begini. Jadi ya, termasuk juga ya memberi nama anak dengan nama-nama hewan. Kalau di kita mungkin tidak ada, tapi di bangsa Arab umum ya nama-nama seperti Kalb ya, Kunfus, Himar ya dan semacamnya. Walaupun bangsa Arab memberi nama anaknya itu bukan karena hewannya, tapi sifat bagusnya di hewan itu. Ya, iya, sifat kehebatan yang ada dalam hewan tersebut. Jadi pahami kenapa mereka memberi nama anak-anak dengan demikian ya. Termasuk juga di banyak di kita itu dimakruhkan memberi nama yang disandarkan kepada ya, yang bentuknya itu pensucian ya, pengagungan yang disandarkan kepada agama dan Islam. Nuruddin ya, Nurul Islam ya. Contoh saja ini ya, Diauddin, Saifuddin ya. Iya. Ini makruh hukum yang seperti ini ya. Para ulama membenci yang seperti ini. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, beliau itu lakabnya itu disebut Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Dan beliau benci itu. Beliau tidak halalkan orang ya menyebutnya Muhyiddin. Ya. Ya, termasuk Ibnu Taimiyah. Ya, beliau disebut Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Dan beliau tidak suka itu. Ya. Ya, jadi di keluarganya beliau memberi gelar begitu, mereka memberi gelarnya Taqiyuddin, akhirnya terkenal dengan nama itu. Padahal beliau tidak suka ya dengan nama-nama seperti ini. Ya, dulu untuk para ulama itu gelar, sekarang jadi nama di kita. Ya kan ya? Ya, makanya hati-hati ya, perlu diketahui hal seperti ini. Ya, ya supaya jangan salah dalam memberi nama ya kepada anak-anak kita. Ya, Allahul musta'an. Ya, termasuk nama-nama malaikat itu juga dibenci ya. Ya, setelah demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, semua bermanfaat. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana jika telah terjadi menamakan anak dengan nama-nama selain Allah, atau pernah kejadian dulu di masa teman-teman lama itu ada namanya Ar-Rahman, Ya. terus Abdul Haris dan nama-nama mungkin yang terlarang tersebut. Ya. Dan sekarang beliau sudah mengetahui itu salah. Apakah wajib mengganti namanya dan melakukan akikah lagi atau bagaimana? Baik. Nah, bismillah, alhamdulillah. Akikah itu tidak ada urusannya dengan nama. Ya. Jadi mengganti nama tidak perlu akikah. Baik, ya, karena akikah itu untuk kelahiran bayi, bukan masalah namanya, ya. Tapi apakah harus mengganti nama? Kalau memang mengganti nama, ya. Diganti nama itu. Ya, kalau Ar-Rahman tidak boleh, apalagi pakai alif lam ini. Rahman saja tidak boleh. Kalau Rahim masih mungkin. Tapi Rahman saja itu tidak bisa. Harus ada sambungannya di depan. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya dia hamba dari Ar-Rahman, milik Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman saja. Ya. Karena Ar-Rahman itu nama untuk Allah saja, ya. Walaupun tidak pakai alif lam. Ya. Jadi nama itu harus diganti, ya. Dan mudah saja mengganti nama. Cuma masalahnya bagaimana dengan dokumen-dokumen kita. Ya. Kalau bisa diurus, ya alhamdulillah diuruslah. Ya. Tapi kalau memang berat, ya agak sulit untuk itu, ya paling tidak panggilannya harus dirubah. Ya, panggilannya harus dirubah. Diusahakanlah, ditanyalah di Dukcapil atau apa, ya bagaimana kira-kira mengganti dokumen-dokumen ini. Kalau masih sekolah kan lebih gampang, masih gampang ya. Belum banyak dokumennya kan ya. Belum jadi ijazah SMA-nya mungkin, nah itu masih gampang untuk dirubah. Ya. Tapi yang masalah mungkin kalau sudah banyak, sudah jadi pejabat apa semua, nah itu mungkin repot. Jadi selagi bisa diganti, ya diganti. Ya di dokumen-dokumen ini, kalau tidak bisa, paling tidak nama panggilannya disampaikan sama orang-orang supaya mereka tahu namanya itu sudah dirubah. Ya. Nah, baik. Ada pertanyaan ya, silakan.
Mubarak, Muflih. Mubarak tidak ada masalah, boleh. Ya, setahu saya ya. Adapun Muflih, wallahu alam. Saya kurang tahu ya. Muflih itu kan orang yang memberi keberuntungan ya. Saya tidak tahu ini ya. Sementara kata al-falah dalam bahasa Arab itu keuntungan yang di puncaknya ya, sangat tinggi sekali berkait dengan surga dan semacamnya. Cuma apakah orang bisa diberi nama dengan nama muflih, saya belum tahu ya, belum tahu. Wallahu a'lam. Nanti saya cari dulu ya, insyaallah. Baik. Iya, hayakumullah. Baik, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.